Karena seorang kalau sudah berbicara di depan umum, maka dia harus siap untuk diperbaiki kesalahannya di depan umum juga. Dan ndak usah baper. Ini menasihati belum menasihati saya. Berbicara ndak pernah bicara sebelumnya kepada saya. Jadi kadang sebagian orang menempatkan dirinya lebih daripada tempatnya. Manusia itu setinggi apapun dia kedudukannya, manusia itu tempatnya kesalahan dan kealfaan. Tidak ada orang yang semuanya benar. Bahkan di ilmu riwayat itu kalau dikatakan ada rawi yang tidak ada salahnya, kata Ibnu Ma'in, itu pendusta. Rawi yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri agak sulit juga ya kalau saya baca sesuatu, saya tahu kemudian saya tidak terangkan, saya harus jawab apa nanti di depan Allah kalau saya tidak terangkan. Ya kadang saya harus menjelaskan sesuatu, apalagi hal itu diperlukan, maka itu dari kewajiban bagi orang yang diberi amanah ilmu untuk menyampaikannya. Iya, hanya saja selalu saya ingatkan bahwa saya itu tugas saya meluruskan kesalahan. Saya tidak ada kaitannya dengan orang yang mengucapkan kesalahan itu. Dia mau siapa, mau di mana, itu tidak ada kaitannya dengan apa yang saya bahas. Saya pembahasan ilmiah. Ya, karena itu nggak usah ada yang tersinggung ya. Saya menyinggung si fulan, si alan. Kalau saya sebut dari ucapan tersebar, itu ucapan tersebar biasa. Ya, karena seorang kalau sudah berbicara di depan umum, maka dia harus siap untuk diperbaiki kesalahannya di depan umum juga. Dan ndak usah baper. Ini menasihati belum menasihati saya. Berbicara ndak pernah bicara sebelumnya kepada saya. Jadi kadang sebagian orang menempatkan dirinya lebih daripada tempatnya. Lebih daripada tempatnya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak ada yang seperti itu. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak hadir di perang Tabuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Tabuk, itu haditsnya diriwayat Bukhari dan Muslim, kisah panjang di perang Tabuk itu. Maka Nabi pun teringat Ka'ab bin Malik, kenapa tidak hadir di perang Tabuk ini? Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, dia lebih senang berada di ketiak istrinya dan melihat apa yang dibawanya. Saya tanya, ini ucapan bagus atau tidak? Hah? Itu ucapan seorang sahabat. Berkata sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Baik, apa tanggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau cuma diam saja. Sebab orang ini berbicara dengan indikasi. Ada indikasi ilmu tentang hal itu. Orang nggak hadir di perang Tabuk. Dia sehat-sehat di kota Madinah. Semua orang lihat dia kemarin. Dia punya perbekalan, bisa berangkat. Nggak ikut. Indikasinya ada, makanya sahabat itu berbicara seperti itu, dia punya indikasi. Jelas ya? Yang satunya lagi, dia indikasinya dia taunya yang baik. Nggak ada Nabi berkata, fulaitakillah, kamu sudah nasihati belum Ka'ab bin Malik? Sudah pernah jumpa dengan dia belum? Ada sebagian kesalahan, itu tidak disikapi seperti itu. Apalagi hal-hal yang sudah tersebar umum. Sudah tersebar umum, ada yang memperbaiki, harusnya dia bersyukur pada orang yang memperbaikinya, berterima kasih. Itu orang yang berakal namanya. Makanya kata Imam Abdul Ghani bin Said
Al-Maqdisi rahimahullah, ini salah seorang imam ahli hadits ya, dikenal dengan berbagai tulisan populer di ilmu riwayat. Beliau memperbaiki sejumlah kesalahan Al-Hakim. Al-Hakim ya, penulis kitab Al-Mustadrak, Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayy' Abu Abdullah Al-Hakim, dikenal dengan Al-Hakim As-Saghir. Diperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam sebuah kitab. Kitabnya sampai sekarang masih dicetak. Ya. Al-Hakim setelah itu membacanya, dia keluar kepada manusia, dia bacakan malah. Dan berterima kasih, dia doakan Abdullah bin Said Al-Maqdisi, meluruskan kesalahan-kesalahannya. Sampai berita itu kepada Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi. Beliau berkata, saya tahu Al-Hakim ini rajul akil, ini orang yang berakal. Iya, orang yang berakal. Seorang yang berakal, apalagi dia adalah seorang mukmin, apalagi orang yang berilmu, ahli Quran, harusnya lebih cinta lagi akan hal itu. Bukankah dia baca di dalam Al-Quran nama Allah Al-Haq? Tahu artinya Al-Haq? Allah itu yang maha benar. Dia tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari dia. Dia cinta kepada kebenaran. Dia akan menjunjung orang yang membicarakan kebenaran. Dia akan mensyukuri orang yang membenarkan dia kalau dia salah. Itu baru orang yang beriman terhadap nama Allah Al-Haq. Itu ada pengaruhnya Al-Quran itu di dalam kehidupan. Iya. Jadi kalau dikisahkan dari para ulama yang seperti ini, banyak sekali kisah-kisahnya ya. Karena itu meluruskan dari kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan itu umum, itu nggak ada masalah diluruskan. Iya. Bahkan Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, beliau keliru dengan sebuah kesalahan yang sangat berat, diluruskan oleh para ulama di masanya. Ibnu Aqil Al-Hambali sendiri sudah menulis buku bertobat dari kesalahannya. Tapi bersamaan dengan itu masih dibantai juga oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dibantai dalam sebuah buku. Disebarkan. Sebab dianggap itu membantu Ibnu Aqil di dalam mengobati kesalahannya. Mungkin ada di pelosok wilayah sana orang-orang yang membaca sampai kepadanya ucapan Ibnu Aqil yang keliru, belum ada yang memperbaiki. Maka buku Ibnu Qudamah sampai kepada mereka itu rahmat untuk siapa? Untuk Ibnu Qudamah atau Ibnu Aqil? Untuk Ibnu Aqil. Begitu cara berpikirnya. Sederhana. Apalagi manusia itu setinggi apapun dia kedudukannya, manusia itu tempatnya kesalahan dan kealfaan. Tidak ada orang yang semuanya benar. Bahkan di ilmu riwayat itu kalau dikatakan ada rawi yang tidak ada salahnya, kata Ibnu Ma'in, itu pendusta. Rawi yang seperti itu. Enggak ada, semua rawi pasti ada salah, namanya manusia. Tapi kesalahan itu bisa dilihat. Kesalahan itu timbulnya dari mana? Ketergelinciran kah? Ketidaksengajaan kah? Kejahilan kah? Keras kepala kah? Banyak sebabnya. Nah, itu yang membedakan di dalam menentukan hukum apa? Hukum kesalahan. Baik. Karena itulah di pembahasan ilmu ada pembahasan ranah ilmiah. Pembahasan ilmu agama. Bersyirikat seorang menjelaskan, tidak ada masalah menjelaskan di dalam hal tersebut. Baik.